Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan saya bersama Bung Said Didu selalu mendoakan Anda semua tidak terjebak dalam pinjaman online. Nah, karena dampak pinjaman online-nya sekarang luar biasa. Banyak kejadian bunuh diri ini level rumah tangga ini, Bang Said Didu ya. Kalau levelnya negara, itu lebih serius gitu karena kayaknya kita ini juga mulai masuk dalam jebakan-jebakan semacam itu. Saya kemarin ketika agak terkaget-kaget membaca Presiden Jokowi mengeluarkan perpres baru ya, berkaitan dengan kereta api cepat yang selalu kita sering yang berkali-kali kita bahas. Nah, lucunya kalau dulu Presiden menyatakan bahwa tidak akan menggunakan dana APBN, tidak akan menjamin itu, sekarang malah dibalik gitu. Bahwa kalau modalnya kurang tambahin PMN, kalau ada kenaikan biaya juga akan ditambah diminta untuk ke Menteri Keuangan. Jadi apakah ini bentuk-bentuk dari jebakan infrastruktur, jebakan utang nih Bang Said itu? Saya perlu mulai bahwa berbagai negara mengalami hal seperti itu dan ada negara yang malah kehilangan kedaulatannya, mengganti mata uangnya hanya karena sudah terjebak oleh infrastruktur. Ada negara yang sudah menyerahkan infrastrukturnya untuk dikelola oleh negara lain, dalam hal ini Cina. Ada negara yang tidak lagi bisa bergerak kecuali bekerja sama dengan Cina karena sudah terjebak. Nah, ini namanya istilah kerennya tuh infrastruktur trap, jebakan infrastruktur. Nah, jebakan infrastruktur bukan jebakan Batman, bukan ya? Bukan jebakan infrastruktur. Nah, cara menjebak infrastruktur begini, Mas Hersu, biasanya. Dia lihat pemimpin ini apa yang dia sukai. Nah, kebetulan Presiden Jokowi suka sekali infrastruktur, maka biasanya yang menjebak itu adalah membuat studi kelayakan yang seakan-akan untung. Setelah dimenangkan, maka dia menaikkan harganya, dan selanjutnya meminta jaminan pemerintah. Setelah tengah jalan, itu naik lagi harganya, kemudian pemerintah harus memasukkan uang. Itulah namanya tahapan jebakan. Nah, itulah tahapan jebakan. Dan kelihatannya banyak sekali hal-hal seperti itu yang sudah masuk jebakan. Nah, jebakan seperti ini yang kita harus hindari karena ujungnya nanti yang paling keras itu adalah akan mengambil infrastruktur tersebut atau negara disuruh mengganti. Kalau nggak mampu maka diambil. Nah, apabila diambil maka dia minta kompensasi lain. Tapi yang paling yang paling ringan adalah bahwa tarifnya dinaikkan. Nah, kita harus paham, Mas Hersu, sekarang banyak sekali infrastruktur yang dibangun itu tidak berdasarkan studi kelayakan yang baik. Nah, sehingga jebakan infrastruktur itu bisa dua hal penyebabnya, adalah over investment atau over capacity. Maksudnya kapasitasnya ya yang lewat hanya 10 di tol tapi dibangun kapasitas 20. Nah, akhirnya menjadi rugi. Nah, over capacity, over investment, saya pikir ya contoh paling jelas itu menurut saya adalah kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu over investment. Dan mungkin juga over capacity. Kenapa saya katakan demikian? Ini kita bahas contoh satu-satu contoh saja lah. Nanti saya mau bahas, rakyat selalu menyatakan bahwa tidak rugi kok, kita biarin aja katanya. Itu kan selalu yang dikatakan oleh para Pak Buzzer. Nah, nanti saya jelaskan apa penderitaan rakyat. Saya kasih contoh begini dulu. Kereta api cepat Bandung itu kan dari segi penumpang ditargetkan tuh 30.000 per hari. Padahal sekarang itu dari 150 ribuan orang pulang pergi di Bandung per hari, itu hanya 20.000 yang lewat kendaraan umum, sisanya tuh 25.000, sisanya lewat kendaraan pribadi. Nah, yang naik kereta hanya 2.000, tapi ditargetkan 30.000. Nah, saya nggak tahu yang pindah yang mana. Akan pindah ke 30.000 dengan tarif pada saat itu studinya 200.000. Nah, pada saat anggaran masih sekitar sekitar 81 triliun, itu 300.000 baru layak. Setelah naik menjadi 114 triliun, perkiraan saya 400.000 dengan penumpang 30.000. Itu namanya over investment dan over capacity. Nah, sekarang over hope juga. Over hope.
Overshoot. Nah, jadi yang harapannya berlebih-lebihan gitu ya. harapan berlebihan. Nah, sekarang, nah coba bayangkan kalau kita lihat itu kan yang dijual terus 40 menit nyampe Bandung. Betul, tapi 2 jam saya sampai Bandung dari rumah ke rumah. Itu dari kereta ke kereta. Kita tahu Tegal Alur itu adalah di Bandung Selatan, di luar kota Bandung. Masuk ke Bandung, saya sering ke Bandung, itu kan di luarnya Cilenyi lagi. Nah, yang menarik Mas Hersu, jadi saya juga mulai tanda tanya, stasiunnya ini bukan di tengah kota. Di negara manapun kereta api cepat tuh di tengah kota supaya tidak lagi penumpang tuh langsung. Nah, coba bayangkan turun di Halim, nah berhenti di Kerawang. Saya tahu itu Kerawang itu adalah apa namanya pengusaha real estate yang pernah menjual ini banyak sekali. Mekarta, kemudian Walini yang punya PTP 8, kemudian Tegal Ular ini itu Tegal Alur itu pengembang yang menguasai Jakarta, itu yang menguasai tanah di situ sekarang. Jadi kereta api cepat ini untuk masyarakat atau untuk pengembang, kan? Nah, sekarang itu kita sudah masuk trap itu. Nah, pertanyaannya pasti Mas Hersu, kenapa sih masih diteruskan? Ya kan? Bahkan mau tambahin modal sekarang diambil oleh APBN sekarang. Itu namanya jebakan di pembangunan. Jadi begini, ini kan sudah hampir 90% selesai. Artinya berarti sudah masuk modal sekitar 100 triliun dong. Ya kan? Nah, kita baca bahwa utang dari pemerintah Cina untuk pembangunan ini awalnya tuh 60 triliun. 60 triliun, mungkin 70 triliun sekarang. Dengan bunga, kalau dolar 2%, kalau yuan 3,5% per tahun. Kalau ini dihentikan, maka tetap bayar bunga, rongsokan yang diterima, gitu kan? Nah, terpaksa pemerintah karena Cina juga pinter ya, kamu udah terjebak, maka keluarkan dong uang kamu, maka ambillah uang rakyat itu untuk membantu proyek ini, gitu kan? Untuk membangun proyek ini. Nah, rakyat harus pahami bahwa uangnya itu yang dipakai, yang awalnya Presiden menyatakan saya tidak mau pakai uang rakyat. Tapi sudah dipaksa oleh China untuk memakai uang rakyat. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kan dalam rangka penyelesaian, bukan dalam rangka operasional. Pada saat operasional, kalau rugi ya pasti rakyat yang akan menanggung ruginya. Kenapa? Karena itu kan negara yang menjamin. Nah, kita kasih contoh aja lah sederhana, Mas Hersu, yang sudah jadi kan. Anggaplah sekarang rakyat itu selalu menyatakan, rakyat bukan rakyat, yang Basir itu menyatakan, ya nggak apa-apa rugi. Saya kasih contoh aja lah. Kertajati, Bandara Kertajati itu biayanya 3 triliun. Hanya 3 triliun loh ya. Nah, kalau sekarang dengan bunga bank saja 10%, berarti dia harus bayar bunga bank apalagi 300 miliar tahun. Nah, biaya operasi penyusutan kira-kira mungkin 30 miliar. Jadi 335. Jadi perkiraan saya kerugian Kertajati itu per tahun 500 miliar. Kira-kira 500 miliar. Belum pajaknya dan lain. Jadi 300 miliar itu menyebabkan kalau masyarakat tidak paham, itu menyebabkan perusahaan BUMN yang mengelola itu terpaksa menaikkan tarif di tempat lain untuk menutupi itu. Jadi jangan menganggap bahwa Anda tidak membayar. Terpaksa menaikkan tarif di tempat lain gitu kan untuk menutupi itu. Nah, contoh lain Mas, yang proyek yang umpamanya PLN yang membangun infrastruktur banyak sekali oleh swasta. Nah, kelebihan pembangkit swasta ya. Pembangkit swasta. Karena kapasitasnya lebih, maka yang membayar itu rakyat, bukan pemerintah. Akhirnya tarif naik, tidak turun-turun, ya kan? Nah, ini rakyat merasa terus saya tidak bayar kok. Nah, Anda menyatakan tidak bayar, tapi menaikkan semua pajak, menaikkan cukai dan lain, itulah yang Anda bayar. Nah, jadi saya kasih contoh lagi, Mas. Jalan tol itu sederhana, Mas Hersu. Kalau Mas Hersu pingin dan publik ingin paham, jalan tol sekarang tuh kalau 100 miliar per kilometer biayanya, itu tarifnya Rp1.000 per kilometer. Rp1.000 per kilometer, jadi kalau 60 km ya 60.000 gitu. 60 km tuh 60. Nah, kalau Rp1.000 per kilometer
10.000 ya, 10.000 rupiah per kilometer, maka baru layak tuh kalau ada 50 sekitar 60 mobil per menit selama 24 jam. Baru layak. Kalau kurang dari itu, maka itu tidak layak. Nah, yang menarik sekarang, biaya pembangunan jalan tol itu sangat mahal, Mas Hersu sekarang. Itu paling murah 110 miliaran. Tapi ada yang layang itu sampai 400 miliar per kilometer. 400 miliar. Berarti Anda bisa bayangkan. Nah, yang menarik tuh, orang menyatakan tol Sumatera murah. Itu mahal sekali tol Sumatera. Karena kontur tanahnya, masuk Palembang itu bisa 300 miliar per kilometer. Riau tidak segitu. Masuk Padang, Sumatera Barat yang gunung-gunung itu lebih mahal lagi. Nah, jadi ini biaya pembangunan tol itu mahal sekali. Jadi saya yakin benar-benar kita akan memasuki infrastruktur tol, bandara, kereta api. Itu, Mas. Bagaimana dengan ini yang tadi infrastruktur listrik tadi? Nah, listrik begini persoalannya sekarang, karena itu kan kontrak yang dibikin adalah take or pay kan, ya ambil atau bayar. Kalau Anda nggak bayar, maka Anda tidak ini. Jadi ini belas sekarang. Dan begini sekarang, ini kalau kapasitasnya lebih, pasti di PLN harus bayar dong. Kalau nggak dipakai. Nah, kalau dia nggak pakai, maka tetap swastanya untung, PLN-nya mati. Nah, dibebankanlah ke pelanggan, ya kan? Ke pelanggan. Jadi rakyat itu jangan menganggap terus bahwa Anda dengan infrastruktur mahal, maka Anda menyatakan tidak membayar. Ya, Anda membayar dengan cara lain. Ya. Ini mungkin supaya karena tidak semua publik paham berkaitan dengan PLN. PLN ini mungkin nanti Anda koreksi kalau saya kurang tepat ya, Bang Saididu. Sekarang ini kan banyak sekali memanfaatkan pembangkit punya swasta. Swasta itu swasta lokal dan swasta asing. Swasta asing itu banyak kan juga Cina juga ya. Dan kalau lokal itu ya kabar baiknya adalah para pejabat dan mantan pejabat kita yang punya gitu ya, Bang Saididu. Dan tadi Anda menyebut take or pay. Take or pay ini adalah PLN mengontrak dengan mereka ini, dengan para pemilik pembangkit swasta tadi, mau dipakai nggak dipakai tetap bayar. Nah, realitasnya sekarang selama pandemi ini kan penggunaan daya dari listrik itu kan turun drastis ya. Tapi walaupun, dan artinya kan nggak bisa jual PLN, tapi tetap aja PLN harus bayar penuh ke para pemilik pembangkit itu. Kira-kira gitu kan ya, Bang Saididu ya? Ya memang begitu kejadiannya. Itulah kenapa sekarang utang PLN besar sekali. Ya, karena 500 triliun ya. Ya hampir 500 triliun karena tidak ada untungnya. Dia benar-benar lagi menderita, sementara pemerintah juga akan keluarkan uang karena infrastruktur tadi, bahwa sudah kelebihan fasilitas, maka dia mensubsidi kemarin tuh yang 450 watt kan. Dan sekarang dicabut, nggak lagi. Sudah selesai gitu. Jadi saya bilang begini, semua infrastruktur yang mahal itu akan membebani rakyat. Contoh begini dah, secara tidak langsung. Pasti orang lain menyatakan jalan tol kita nggak ada urusannya. Jalan tol ada urusannya dengan Anda karena Anda membayar mahal. Tapi BUMN yang mengelola tersebut dia harusnya membayar dividen, tidak membayar dividen lagi. Karena bayar utang. Nah, membayar utang itu lama sekali dan dia tidak untung, maka dia tidak pernah membayar dividen. Dividen itu uang rakyat, pajak penghasilan lagi laba juga tidak bayar. Nah, yang menariknya adalah seperti umpamanya PLN. Ini kan terpaksa dia bayar semua investor Cina kan. Jadi uang uang yang dikumpulkan dari rakyat dipakai untuk membayar investor Cina. Jadi kita sekarang rakyat ini sudah mulai lewat PLN, lewat nanti jalan tol yang dibeli Cina, lewat bandara yang dibangun, lewat kereta api dan lain-lain. Lewatnya itu uang pajak yang kita kumpulkan, uang pembayaran kita itu dipakai untuk membayar mereka. Jadi janganlah menganggap bahwa Anda tidak kena, Anda kena. Jadi Anda kena gitu. Harusnya Anda bisa membayar, dapat subsidi untuk gas, dapat subsidi listrik, tapi Anda nggak dapat lagi karena pemerintah nggak punya uang. Ya. Dan sekarang dengan peraturan perundang-undang yang baru ini, meskipun
yang katanya penghasilan paling rendah itu dari 50 juta diperluas ke 60 juta, tapi di atasnya itu potongannya gila-gilaan gitu ya. Nah, jadi saya tadi ngobrol sama teman-teman yang tinggal di Eropa, mereka bilang ya kami memang mahal, bayar pajak kami tinggi, tapi itu kembali ke kami gitu. Kan kalau di Indonesia kata mereka semua masih harus bayar lagi. Jadi untuk apa pajak yang tinggi itu dipotong dari rakyatnya? Nah itu tadi jawabannya untuk bayar utang-utang yang di infrastruktur tadi gitu kan? Ya, jadi itulah infrastruktur yang saya kasih contoh lah Mas Hersu. Saya sering jalan. Oke, saya setuju bahwa itu tol oke. Pertanyaannya sekarang, kita harus ingatlah, tol itu istilahnya itu bukan istilahnya. Undang-undang Jalan Tol menyatakan itu jalan alternatif berbayar. Bukan jalan yang diharuskan. Nah, kalau yang dibangun jalan tol tersebut terus-menerus, maka rakyat tidak dapat lagi pelayanan dari pajaknya. Ya kan? Kan pajak yang kita bayar kan supaya kita dapat jalan, kita dapat listrik murah, kita dapat kesehatan murah. Ini bayar pajak tapi hanya untuk menginikan investor, kan itu yang nggak masuk akal gitu. Jadi, nah itulah kenapa jalan tol itu harus terpaksa baru dibangun. Nah, yang juga studi kelayakan tidak dibikin, Mas Hersu. Coba bayangkan, semua daerah yang pernah dilalui jalan biasa, tentu ada jalan tol, itu ekonominya mati. Iya, betul. Ekonominya mati. Ya, nah, panjang Pantura itu ya. Nah, Pantura itu mati semua. Nah, mati semua ekonomi rakyat di situ. Terus itu apa gantinya bagi mereka, ya kan? Terus apakah nah, terus orang melalui jalan tol kan kereta juga akan mati, ya kan? Terus pesawat terbang juga mati. Nah, tapi dianggap bahwa berhasil. Jadi kita dalam hal melakukan studi itu maka kita lihat semua ekonomi yang tumbuh dan yang mati, dan kita lihat apakah ada pertumbuhan ekonomi secara nasional sejak infrastruktur tersebut ada. Nah, biasanya yang dihitung itu adalah pertumbuhan ekonomi setelah infrastruktur jadi. Nah, memang ada yang orang berpendapat bahwa ini antara telur dan ayam. Bangun dulu dong infrastruktur, baru datang investor. Itu kan yang selalu gitu. Ada juga yang menyatakan undang investor untuk membangun infrastruktur, ya kan? Nah, yang pertama yang menyatakan bangun dulu infrastruktur baru investor datang adalah negara yang uangnya lagi banyak. Oke? Tapi negara yang ngutang itu tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh melakukan itu karena trapnya bisa menyebabkan bahwa bayar utang bangun ini dari utang, tahu tidak ada yang pakai, maka termasuklah infrastruktur trap. Jadi saya menyatakan begini, kita harus bersiap-siap bahwa penyebab hancurnya ekonomi Indonesia adalah infrastruktur. Itu kita harus bersiap itu, dan saya bisa berdiskusi dengan siapapun bahwa inilah yang akan menjadi pemicu hancurnya masa depan Indonesia. Yaitu kalau ada profesor Singapura menyatakan itu profesor Singapura tapi ternyata profesor Golkar. karena Dewan Penasehat Partai Golkar ternyata menyatakan Bapak infrastruktur bahwa dia berhasil dengan berbagai hal. Nah, tapi keberhasilannya menurut saya kita lihatlah, keberhasilan membangun bukan berarti belum tentu mensejahterakan rakyat gitu, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.